jajaran Eselon 1 dan sebagian dari Eselon 2, Pak Ketua dan pimpinan adalah tentunya untuk memastikan niat dan komitmen kami dalam rangka good and clean governance di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita bisa mengalokasikan anggaran lebih untuk pemberdayaan sosial. Artinya rakyat, warga miskin kita ini harus bisa naik kelas. Itu titik atau kunci kesuksesan paling utama menurut saya Kementerian Sosial. Bukan hanya sekedar memberikan bantuan tepat sasaran. Itu given. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Namun, sekitar 24,79 juta jiwa penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dibutuhkan kepekaan negara dalam memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan agar hidup mereka lebih sejahtera dan mandiri. Kementerian Sosial terus bergerak membangun optimisme negeri untuk kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel dengan melibatkan publik. Dalam kurun waktu 1 tahun, Kementerian Sosial telah mencapai peningkatan kualitas sumber daya, peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penguatan perlindungan dan jaminan sosial, penguatan pemberdayaan sosial hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, pelaksanaan bantuan sosial COVID-19. Dampak COVID-19 memengaruhi semua lini kehidupan termasuk masyarakat miskin dan rentan, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Menurunnya aktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 9,78%. Pemerintah berupaya menangani dampak COVID-19 melalui jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun pada 2020 dan 356,5 triliun pada 2021. Anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, dan terdampak, dukungan UMKM, serta berbagai kegiatan strategi sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggulirkan bantuan sosial yang termasuk ke dalam program jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak ke seluruh pelosok negeri. Bantuan sosial yang termasuk ke dalam program jaring pengaman sosial yaitu bantuan sosial reguler untuk KPN PKH dan BPNT, bantuan sosial sembako untuk wilayah Jabodetabek, bantuan sosial tunai untuk wilayah di luar Jabodetabek, bantuan sosial beras untuk KPM PKH, bantuan sosial penanganan dampak COVID-19 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga daya beli, dan menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional bidang perlindungan sosial, Kementerian Sosial memegang peran strategis di mana dari total anggaran sebesar 203,9 triliun, kurang lebih 63,5%-nya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Pada realisasi anggaran tingkat kementerian lembaga pertanggal 19 Oktober 2020, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dengan nilai realisasi anggaran sebesar 82,30% dari 85 kementerian lembaga, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 65,32%. Pada survei Carta Politika yang bertajuk Tren 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum pada masa pandemi COVID-19, Mensos Juliari P. Batubara masuk dalam 7 menteri dengan kinerja terbaik. Kementerian Sosial terus berupaya melakukan perubahan melalui pendekatan humanis, adaptif, dedikatif, inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, serta responsif dalam menangani permasalahan. Kementerian Sosial hadir untuk Indonesia maju dan sejahtera.